Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPA Indonesia. Alhamdulillah hari ini MPA Indonesia telah kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa ya, Umi Leti Susanti atau biasa dipanggil Umi ya, Umi Santi. Boleh Bu Santi, boleh Umi Santi. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, Umi Santi ini sebagai pemilik Geria Sehat Ashifa. Masya Allah. Terima kasih Umi telah datang ke sini, menyempatkan waktunya untuk hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga terima kasih banyak Mbak Dena sudah dipanggil di MPA. Kita belajar bareng ya Mbak Dena ya. Ya, Oke, Masya Allah. Nah, Umi Geria Sehat Ashifa ini kan bergerak di bidang terapi ya Umi. Ya. Nah, untuk ini sendiri mulainya sejak kapan ya Umi? Alhamdulillah dari tahun 2020 kita sudah ada tempat untuk terapi ya di Cimandiri. Kita kasih nama Geria Sehat Ashifa. Dari awal saya terapi itu kan door to door Mbak, dari tahun 2011 ya, itu dari tahun 2011 kita door to door. Itu zaman dulu paling kita terapi sehari satu atau kadang sebulan satu orang, karena emang belum pada paham ya, banyak yang belum paham apa itu bekam, apa itu topung, belum banyak yang paham. Dengan alhamdulillah berjalannya waktu, berjalannya lama dari tahun 2013 alhamdulillah sudah ramai tuh Mbak. Jadi sudah semakin banyak masyarakat yang paham apa itu bekam dan kebutuhannya. Saya butuh bekam nggak nih Mbak. Udah alhamdulillah semakin banyak paham. Alhamdulillah banyak kebanjiran order Mbak. Alhamdulillah ya, banyak yang pada dari tahun 2013 itu udah mulai tuh setiap hari ada, jadi udah menjadi rutinitas saya untuk terapi orang dari rumah ke rumah ya, sambil ya saya dulu juga jualan juga ya. Tahun 2013, tahun 2015 alhamdulillah dari pagi sampai sore bahkan sampai malam Mbak Dena saya menerapi door to door ya, sampai dari Geraha Asri, dari Cikarang Baru sampai ke Delta Mas pernah saya. Alhamdulillah iya itu tahun 2016. Nah alhamdulillah dari tahun 2017 kita itu udah mulai merencanakan untuk bikin tempat untuk terapi ya, yang kita kasih nama sekarang Geria Sehat Ashifa. Itu dari kita menabung untuk beri peralatannya ya, untuk nyari lokasinya, untuk perizinannya dan macam-macam ya. Alhamdulillah tahun 2020 tahun 2019 20 lah itu baru berdiri. Alhamdulillah tahun 2019 akhir kita sudah lancar, karena kan memang pertama buka itu orang butuh waktu ya, dari tadinya dipanggil ke rumah sekarang harus datang ke tempat itu. Jadi perlu waktu tuh dari tahun 2019 ke tahun 2020 tuh udah alhamdulillah lancar. Jadi yang tadinya orang masih kok di kesana ya, saya mau dong dipanggil lah biasa, itu udah jarang yang minta. Itu tahun 2019 itu dulu masih baru-barunya dibuka, itu masih banyak yang pada minta karena memang perlu waktu ya Mbak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada tempat ya di Cimandiri. Yang bagi yang mau terapi monggo silakan bisa ke Geria Sehat Ashifa. Jadi untuk Geria Sehat Ashifa sendiri berproses dari 2011 ya Umi? Iya, kalau door to doornya saya terapinya dari tahun 2011. Jadi untuk mulai prosesnya sendiri door to door, kemudian selain door to door itu gimana sih Umi? Ada yang kalau jauh itu ke rumah saya. Kebetulan dulu saya rumahnya tuh di Cisanggiri 1 ya Mbak ya. Di Cisanggiri 1 itu rumah saya itu depannya musola. Jadi alhamdulillah pasien-pasien ya, klien kita yang dari luar kota itu, yang misalnya dari Bogor, dari Jakarta, dari Kerawang, ada juga yang dari Malang itu alhamdulillah datang, karena alhamdulillah depan rumah saya itu musola, jadi pada itu di musola
ketika yang ngantarkan yang terapi misalnya ibunya atau bapaknya itu alhamdulillah yang menghantar tuh bisa istilah di musola gitu. Nah, jadi untuk itu sendiri nih pasti kan untuk terapinya sendiri itu untuk mengobati penyakit dari pasien-pasien tersebut kan. Untuk terapi. Untuk pasien-pasien ini sendiri dalam sebulan terakhir yang Umi tangani itu ada penyakit apa aja Umi? Alhamdulillah itu kemarin kita banyak kan pasien keluhan dengan keluhan pinggang. Banyak yang pinggang sakit pinggang ya, ada yang saraf kejepit ya. Kemarin ada yang saya sebutin ini ya daerahnya ya, di Geraha Asri juga ya, di Cipaganti itu ada ibu-ibu ya saraf kejepit, ada beberapa orang ya, tapi yang emang agak lumayan parah itu ada beberapa orang yang sudah divonis untuk operasi tapi takut, tidak mau operasi, nggak mau operasi gitu. Alhamdulillah setelah konsultasi ke saya dan kita cek, kita terapi, dengan izin Allah sekarang sudah bisa jalan dan tanpa operasi alhamdulillah. Di terapi seminggu awal tuh seminggu 2 kali, bahkan pernah itu pas di terapi itu udah pulang udah nyaman, enak, terus ada ke kamar mandi ada benturan mungkin ya sedikit jatuh atau gimana, terus akhirnya minta saat itu dibenerin lagi, diterapi lagi, padahal masya Allah sakit. Kalau saraf kejepit itu pas diterapi sakit mbak, karena sarafnya ya, tapi ibu tuh nekat banget dengan rasa semangat yang pengen cepet sembuh. Ini langsung minta saat itu juga diterapi lagi, tolong Mi, diterapi lagi. Alhamdulillah membaik sampai sekarang. Alhamdulillah berarti udah sebulan lebih ya, kurang lebih udah bisa naik motor, udah bisa jalan aktivitas yang tadinya tidak bisa jalan. Alhamdulillah sekarang sudah aktivitas sendiri ya, udah aktivitas seperti biasa. Saya senang banget melihatnya, masya Allah. Alhamdulillah ini Allah yang nyembuhin tapi saya yang dapat coba. Masya Allah banget, itu semua Allah yang nyembuhin. Penyakit yang paling parah sendiri yang pernah Umi tangani itu penyakit seperti apa nih? Kalau parah atau tidak kadang tergantung kitanya ya, dari sisi mananya. Kalau buat saya itu ini juga tergantung orangnya, mau dia ini dari mana, memandangnya dari sisi mana, dan orangnya itu kan ada orang beda-beda mbak. Misalnya penyakitnya itu sebenarnya tidak parah ya, tapi orang udah kepikiran, udah ketakutan, udah apa gitu, itu juga bisa jadi lebih parah kan karena pikiran tersebut. Kalau kemarin penyakit yang kemarin agak lumayan itu pas kanker serviks ya mbak, ada ibu-ibu kena kanker serviks ya, alhamdulillah kemarin diterapi seminggu 2 kali dalam beberapa minggu ya, 3 minggu kurang lebih. Alhamdulillah dicek, mungkin bukan ke saya juga mungkin, atau mungkin dia terapi ke lain, tapi pas saya cerita bilangnya alhamdulillah dengan topung, dengan terapi minum herbal, beliau bilang gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih kesembuhan, sekarang sudah kerja lagi ya. Tapi masih rutin. Jadi dulu tuh pernah udah sampai di kemo sampai 6 kali, sampai sudah rambutnya tuh sampai sudah rontok ya. Alhamdulillah udah sekarang sudah sehat, saya senang lihatnya. Insya Allah udah sehat kembali dengan izin Allah. Emang itu saya kadang gini, Mbak, jangan berhenti di sini. Saya selalu ngomong ke pasien itu, jangan sampai ada kata-kata yang putus asa. Kita bareng-bareng usaha, usaha ikhtiar. Semua Allah yang menyembuhkan, tapi kita harus tetap yakin bahwa insya Allah Allah sembuhkan. Itu yang bikin semangat sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya Umi, kita kan akan mengangkat tema mengenai sunnah bekam saat Ramadan dan pentingnya topung. Nah, itu kan banyak orang yang mikir kalau puasa itu kita tidak boleh bekam ya Umi. Nah, itu yang dari Umi sendiri gimana nih? Bagus tuh Mbak Dena, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Kadang gini, di luaran sana tuh banyak yang bilang, lagi puasa nggak boleh bekam gitu, takut lagi puasa dibekam pingsan atau gimana. Itu ya kadang kita salah mandang seperti itu ya. Bekam itu boleh sebenarnya ketika sedang saum.
bekam itu boleh dilakukan ketika kita sedang saum atau sedang puasa, karena Rasulullah saja menganjurkan atau melakukan bekam ketika sedang saum ya. Bekam itu pengobatan dari langit, saya bilang seperti itu ya. Dan bekam itu pengobatan sunnah Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri saja berbekam dan mengajarkan ke kita untuk pengobatan yang baik itu adalah satunya adalah bekam. Bekam itu ketika sedang saum itu boleh dibekam, Mbak Dina. Jadi tapi ada waktu-waktunya tertentu. Ada syaratnya ya. Nah, iya, boleh nggak sih bekam ketika saum, ketika puasa? Boleh banget. Nah, tapi dengan syarat tertentu. Misalnya seperti orang yang belum pernah bekam atau orang yang baru mau bekam. Itu bekamnya berarti kita sarankan dari pagi sampai siang atau sebelum jam 11. Jadi dari pagi sampai jam 11 lah ya maksimal, itu boleh. Atau sore dari jam 3 sampai sore itu boleh. Atau malam aman karena sudah buka ya. Nah, kenapa bekamnya itu pagi sebelum jam 11? Nah, ketika bekam pagi kan pas saum kita pasti sudah sahur dong ya. Sahur, antara sahur sampai pagi itu kan jaraknya masih dekat. Boleh nggak? Boleh, itu bagus ya. Tapi kalau misalnya sore kok antara sore sampai mau buka itu sudah berdekatan, boleh itu. Nah, ketika ada nggak sih bekam yang aman ketika saum siang hari? Ada, banyak, malah banyak orang-orang itu pada mintanya itu bekam ketika siang hari, Mbak Dena. Kenapa? Ya, karena ternyata pas saya belum ngerasain manfaatnya ya, ternyata mereka bilang gini, enak ketika bekam habis zuhur, selesai zuhur kita bekam, lalu habis bekam tidur enak, karena biasanya habis dibekam itu langsung tidur tuh enak, badan langsung fresh gitu. Jadi ketika habis dibekam, bangun tidur itu enak, fresh. Nah, setelah bangun tidur asyar biasanya ya, bekamnya habis zuhur tidur, terus asyar bangun itu mandi itu fresh, langsung nyari takjil atau bikin takjil untuk keluar. Ketika saya dibekam setelah habis sholat zuhur tidur ya, misalnya tuh tidur, bangunnya masya Allah fresh banget. Jadi kayak kayak ada imun yang lebih ini, emang karena ternyata bekam ketika bulan puasa itu 2 kali lipat booster untuk tubuh kita. Masya Allah. Kalau kita bekam di bulan Ramadan atau puasa, itu lebih bagus 2 kali lipat. Alhamdulillah, ternyata bagus itu booster untuk tubuh kita sendiri. Jadi sekarang banyak tuh ibu-ibu yang bekamnya banyak kan ya, kan kalau orang mah siang buat tidur ya, kalau mereka itu sebelum tidur dia bekam dulu. Ketika bulan Ramadan sama biar seger nih katanya. Jadi bekamnya setelah zuhur itu aman. Kalau yang sudah biasa untuk bekam itu aman. Bekam ketika zuhur itu aman, dan banyak alhamdulillah yang ke Asyifa itu zuhur malah bilangnya mumpung sepi, mumpung kosong seperti itu, karena kan kalau waktu-waktu zuhur panas ya, orang pada agak malas, malah itu momen-momen yang mereka tunggu-tunggu. Zuhur bekamnya habis pulang bekam enak tidur siang gitu. Dan ini juga nggak cuma melakukan terapi terhadap pasien, tapi merasakan juga ya Umi? Alhamdulillah ya. Jadi saya dan terapis-terapisnya juga sama. Ketika bulan Ramadan, apalagi pas di tanggal sunnah ya, tanggal sunnah bekam itu masya Allah, itu kita rutinitas. Jadi bukan cuma kita membekam, tapi kita sendiri nggak dibekam sama, kita juga mau dong ikutin sunnah Rasul seperti itu. Dan di kita ini Mbak Dena, di kita nggak langsung bekam ya. Di kita pembekaman itu kita lakukan ketika ada diagnosa yang mengarahkan harus dibekam. Kalau tidak, tidak dibekam. Itu gimana
caranya? Jadi gini, ketika ada pasien datang, biasanya kan pasien datang itu ada keluhan ini itu gitu. Kita cek dulu, kita cek tubuhnya yang bagus ini terapi apa. Misal ada pasien yang datang, Umi saya mau bekam gitu. Kita cek dulu, ternyata tubuhnya tidak bisa mengeluarkan darah kotor karena salah satu tubuh yang bisa diambil darah kotornya itu darahnya bergejolak. Jadi kalau darahnya tidak bergejolak, kita tidak bisa melakukan pembekaman. Tapi misalnya pasien yang ngotot nih, saya udah biasa kok dibekam di sini gitu misalnya. Nah, kita kasih penjelasan ke pasiennya, oke Bu, kalau Ibu mau misalnya mau dibekam, tetap mau dibekam, kita topungnya lamain gitu, karena di kita sebelum pembekaman kita topung dulu Mbak Dina gitu, nggak langsung dibekam. Untuk topung sendiri, topung itu apa sih Umi? Jadi topung itu untuk membuyarkan lemak jahat ya. Untuk topung sendiri itu bisa memudahkan sel-sel tubuh kita. Jadi biasanya organ tubuh kita dengan umur kita lebih tua. Organ tubuh kita dari karena pola makan kita ya yang kurang bagus, organ tubuh kita lebih tua lah. Topung bisa meremajakan sel-sel tubuh kita. Alhamdulillah. Selain untuk pengobatan, memang topung itu yang pengobatan ya. Jadi untuk melancarkan peredaran darah ya, untuk membenarkan sel saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita. Jadi dengan sendirinya ketika topung itu kan dibuyarkan lemak jahatnya. Nah, ketika lemak jahat itu hilang dan pembuluh darah itu lancar, otomatis kinerja tubuh kita di dalam tubuh kita itu bagus, sehat. Otomatis penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu hilang, insya Allah dengan izin Allah ya. Jadi gitu Mbak, balik lagi ketika di bekam, kita nggak langsung datang di bekam. Jadi datang itu kita terapi, kita terapi dulu ya, kita topung dulu ya. Setelah ditopung, biasanya kalau mau dibekam kita topung dulu. Yang nopung nih, misalnya saya nggak ada nih, biasanya kalau saya kan saya cek nadi dulu, ada tensi juga. Nah baru kita jelasin, penyakitnya ibu ini, jadi baiknya pengobatannya seperti ini. Tapi kalau kekeh minta dibekam, kita terapi dulu. Nah memang sebelum dibekam kita ditopung dulu 15-20 menit. Nah manfaatnya apa? Agar kita tahu tubuh ini titik mana yang bisa mengeluarkan darah kotornya, atau titik mana yang emang bermasalah gitu loh. Jadi nggak sembarangan ya? Enggak boleh. Bisa orangnya datang, saya bisa dibekam tuh sampai 20 titik. Masya Allah banyak banget ya 20 titik. Nah itu makanya kalau kita itu nerapi pas saat datang itu nggak sembarangan orang yang kita mau bekam 20 bekam 10, enggak, tapi kita ngikutin diagnosa tubuh itu. Misalnya tubuh ini cuma bisa melakukan darah kotor cuma 3 titik atau 5 titik, ya udah kita ambil, kita kasih pengertian ke pasiennya. Misalnya tidak boleh dibekam, kita mau bilang ke pasiennya bahwa tubuhnya ini nggak bisa dibekam. Kenapa? Kita jelasin kenapa gitu. Jadi datang itu nggak ujuk-ujuk langsung dibekam Mbak Dena. Jadi kita terapi dulu topung untuk kita biar paham titik mana yang bisa dikeluarkan darah kotornya. Dan kalau misalnya kita datang langsung dibekam, takutnya yang keluar itu bukan darah kotor tapi darah yang sedang mengalir membagikan nutrisi makanan ke organ tubuh. Tapi kalau kita topung dulu, topung itu kan menghancurkan lemak-lemak jahat di pembuluh darah. Nah, nanti dari lemak-lemak jahat itu yang terurai, itu nanti kan dia akan naik ke permukaan. Nah, darah itulah yang kita bekam. Dan kenapa ada bilang ini nggak bisa dibekam titik ini bisa dibekam? Karena bergejolak darahnya. Ketika diurai kan darahnya keluar tuh bergejolak, karena salah satu orang yang mau dibekam itu darahnya harus bergejolak. Kalau nggak bergejolak tidak boleh dibekam gitu, karena bahaya. Jadi nggak sembarangan langsung dibekam, enggak. Kita lihat dulu, diagnosa dulu, terus kita titik mana yang bisa dibekam. Nah kita kasih tahu ke pasien, baru kita bekam gitu. Iya, jadi nggak sembarangan. Dan Umi sendiri itu udah melakukan training atau pelatihan ya Umi ya. Ya, alhamdulillah. Sehingga
sudah berlisensi gitu ya Umi. Nah untuk Alhamdulillah. pelatihannya sendiri Umi selama ini gitu udah melakukan berapa banyak training nih Umi? Ya kalau belajar ya dari dulu itu saya belajar itu Mbak dari tahun 2009 Mbak Dena. Jadi tahun 2009 itu saya mulai pelatihan tuh Mbak Dena. Jadi ditanya udah pernah latihan bekam, udah gitu dulu. Di mana? Ya udah saya di sini nih. Jadi karena kata guru saya ya, beliau yang mengajarkan saya jangan puas dengan sekali, dan jika ikut pelatihan itu jangan cuma sekali gitu, berkali-kali. Jadi sampai bener-bener saya itu paham, dan saya itu karena saya mau terjun ke masyarakat, saya harus benar-benar yakin dan memantaskan diri untuk benar saja jadi terapis. Jadi dari dulu sampai sekarang masih belajar Mbak Dina, untuk belajar terapi apa saja ya, kayak misalnya akupuntur dan lain-lainnya juga masih dalam tahap belajar lagi gitu, mencari ilmu lagi, menggali ilmu lagi, seperti itu. Terima kasih Umi Santi Sama-sama, yang telah Mbak memberikan Dena. ilmunya ya. Nah untuk sahabat MPA Indonesia yang mungkin ingin berkonsultasi langsung maupun berkonsultasi via aplikasi, mungkin Umi bisa disebutkan mungkin Umi untuk alamat dan kontak personnya. Alhamdulillah, Kedasiat Asyifa sekarang ada di Cimandiri Utama, Blok S15 nomor 3. Silakan jika Bapak Ibu atau adik-adik ya, remaja ya, yang mau berkonsultasi atau mau terapi, bisa langsung datang ke Kedasiat Asyifa, karena di kita bukan hanya terapi tapi bisa perawatan juga Mbak Dena. Jadi ada facialnya juga gitu. Iya, biasanya nih anak remaja ya yang misalnya ada masalah jerawat, masalah apa, bisa ada lulur juga. Cuman bedanya di kita itu lebih ke pengobatan. Jadi kalau facialnya lebih ke pengobatan Mbak Dena, bukan cuma kecantikan aja ya, untuk kesehatan bisa ya. Terus kalau mau konsultasi bisa melalui WA ya, insya Allah kita bisa sharing bareng ya. Konsultasi bisa ke nomor saya 081 90 66 57 877.